Dream Asia Foundation, we feel it's important to have effective interaction with our members and regional. Karena telah menelan pil pahit yang harus kita rasakan, persiapannya bagus, jadi sangat bagus sekali. Lagi trending. Begini komentar gila Presiden AFF Yves Samet yang ngotot pinjam 9 pemain timnas Indonesia demi harga diri ASEAN All Stars versus Manchester United. Lagi trending. Begini komentar gila Presiden AFF Yves Samet yang ngotot pinjam 9 pemain timnas Indonesia demi harga diri ASEAN All Stars versus Manchester United. Tapi, Mimi minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Tepat malam ini, drama panas jelang ASEAN All Stars versus Manchester United, AFF ancam PSSI, 9 pemain dicoret Kluivert jadi rebutan. Ketegangan antara Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, kian memuncak. Presiden AFF, Yves Samet, melontarkan pernyataan kontroversial yang mengguncang publik sepak bola regional. Dalam konferensi pers terbarunya, Samet mengaku siap menarik 9 pemain timnas Indonesia yang baru saja dicoret dari daftar utama pelatih Patrick Kluivert untuk memperkuat skuad ASEAN All Stars dalam laga eksklusif melawan Manchester United. Kami tak bisa membiarkan Asia Tenggara dipermalukan di depan dunia, tegas Samet, merujuk pada laga yang akan disaksikan secara global. Ia menilai bahwa 9 pemain Indonesia yang tersingkir dari skuad utama masih memiliki kualitas terbaik di kawasan, dan seharusnya diberi panggung untuk menunjukkan bakat mereka. Namun, langkah Samet mendapat penolakan keras dari PSSI. Federasi Indonesia menyatakan bahwa seluruh pemain yang mengikuti pemusatan latihan timnas, termasuk yang akhirnya dicoret, tidak akan dilepas untuk pertandingan non-resmi. PSSI berpegang teguh pada prinsip bahwa seluruh fokus saat ini adalah pada kualifikasi Piala Dunia 2026, bukan laga eksibisi. Sikap tegas PSSI rupanya membuat Samet geram. Ia pun melontarkan ultimatum yang belum pernah terdengar sebelumnya. Kami mempertimbangkan mencoret PSSI dari keanggotaan AFF jika Indonesia terus menolak berpartisipasi dalam agenda regional. Jika Indonesia memilih untuk tidak mendukung agenda bersama, maka kami juga bisa mengambil langkah yang sama kerasnya, ujar Samet. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju AFF meminjam 9 pemain timnas Indonesia yang nantinya dicoret Patrick Kluivert? Atau kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengambil keputusan tak biasa dengan memanggil 32 pemain untuk TC di Bali, lebih banyak dibanding pemanggilan sebelumnya. Namun dari 32 nama ini, hanya 23 pemain yang akan dibawa ke pertandingan resmi melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Artinya, 9 nama akan dicoret, dan inilah yang tengah diperebutkan oleh AFF. Para pemain yang kabarnya masuk radar AFF berasal dari klub-klub ternama seperti Persebaya, Borneo FC, Dewa United, hingga Persis Solo. Meskipun identitas pemain yang akan dicoret belum diumumkan secara resmi, Yves Samet disebut telah mengirim utusan ke Bali untuk memantau langsung nama-nama tersebut. Konflik ini menjadi cerminan dari benturan dua kepentingan besar, prestasi nasional dan gengsi kawasan.
Di satu sisi, Indonesia tengah memburu sejarah untuk lolos ke Piala Dunia 2026, target ambisius yang membutuhkan fokus dan konsentrasi penuh. Di sisi lain, AFF ingin menjadikan laga ASEAN All-Stars sebagai etalase kekuatan sepak bola regional, dan Indonesia adalah kunci dari reputasi tersebut. Laga ASEAN All-Stars versus Manchester United dijadwalkan digelar akhir Mei 2025 di Malaysia. Namun hingga kini, format tim masih belum final, dan polemik antara AFF dan PSSI menjadi sorotan utama. Sementara itu, para pemain timnas fokus berlatih di bawah arahan Kluivert, di tengah bayang-bayang keputusan yang bisa mengubah arah karir mereka. Lebih lanjut, untuk Garuda yang sedang terbang tinggi. Di tengah badai kontroversi, keputusan-keputusan besar, dan tarik ulur antara federasi, kalian tetaplah jantung dari sepak bola Indonesia. Kalian bukan sekadar 11 pemain di lapangan, kalian adalah simbol harapan, kebanggaan, dan harga diri jutaan rakyat. Saat ini, dunia sedang memperhatikan kalian. Ada yang ingin memanfaatkan kalian demi gengsi, ada juga yang mencoba mempertanyakan fokus dan komitmen kalian. Tapi ingatlah, kalian tidak bermain untuk sorak-sorai sementara. Kalian sedang menulis sejarah untuk mimpi yang jauh lebih besar, mengibarkan merah putih di panggung Piala Dunia. Jangan biarkan suara di luar lapangan memecah keyakinan kalian. Tetaplah fokus. Tunjukkan bahwa kalian adalah tim yang tidak bisa dibeli dengan pertandingan glamor, karena tujuan kalian bukan eksibisi, melainkan pencapaian abadi. Untuk yang dicoret, kalian bukan gagal. Kalian adalah pejuang yang belum masuk daftar, tapi telah menunjukkan bahwa kalian layak diperhitungkan. Jangan patah. Dunia akan ingat siapa yang tetap berlatih saat namanya tak dipanggil. Untuk yang terpilih, kalian bukan hanya membawa bola, kalian membawa semangat seluruh bangsa. Bermainlah bukan karena tekanan, tapi karena cinta. Karena Garuda bukan sekadar logo, Garuda adalah janji bahwa kita tidak akan pernah menyerah. Tetap terbang, Garuda. Langit belum batasnya. Akhirnya terungkap. Patrick Kluivert ternyata sudah telepon langsung Elkan Bagot untuk pertanyakan keinginan kembali ke timnas Indonesia. Patrick Kluivert sudah hubungi Elkan Bagot, tanyakan kesediaan kembali bela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, ternyata telah melakukan komunikasi langsung dengan Elkan Bagot terkait kemungkinan sang bek kembali memperkuat skuad Merah Putih. Kontak ini dilakukan menyusul spekulasi yang beredar soal potensi kembalinya pemain berusia 21 tahun tersebut ke tim nasional. Rumor soal kembalinya Elkan ke timnas mencuat setelah dirinya terlihat di Bali. Sementara skuad Indonesia dijadwalkan menggelar pemusatan latihan di pulau tersebut menjelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, nama Elkan tetap tidak muncul dalam daftar 32 pemain yang dipanggil untuk menghadapi Cina dan Jepang pada bulan Juni mendatang. Menurut informasi dari YouTuber Yusa Nugraha, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, sebenarnya telah menjalin komunikasi dengan Elkan sejak lama. Bahkan, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan bahwa Patrick Kluivert telah menelepon langsung sang pemain untuk menanyakan kesediaannya kembali memperkuat timnas Indonesia. Informasi terbaru ini berasal dari PSSI. Elkan sudah dihubungi cukup lama, dan Coach Patrick juga langsung menelepon untuk menanyakan apakah dia masih punya niat membela tim nasional, ujar Yusa melalui kanal YouTube miliknya. Pernyataan serupa juga disampaikan anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Dalam sebuah video yang diterima media, Arya menyebutkan bahwa Elkan tetap pada pendiriannya untuk fokus membela klubnya terlebih dahulu. Kami sudah tanyakan sejak lama, dan Elkan menyampaikan bahwa saat ini ia ingin fokus bersama klub, kata Arya. Ia pun meminta para pendukung timnas Indonesia untuk menghormati keputusan pribadi sang pemain. Kita hormati keputusan Elkan. Walaupun mungkin dia sedang libur, tapi dia tetap memilih fokus ke klub. Itu hak pribadi yang harus kita hormati, imbuhnya. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga penentu di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga melawan Cina akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni, sementara laga tandang ke markas Jepang dijadwalkan pada 10 Juni 2025. Lebih lanjut, situasi antara Elkan Bagot dan Timnas Indonesia mencerminkan dinamika wajar dalam dunia sepak bola profesional,
khususnya ketika seorang pemain muda harus memilih antara komitmen klub dan negara. Di satu sisi, PSSI dan pelatih Patrick Kluivert sudah menunjukkan itikat baik dengan menghubungi langsung Elkan. Langkah yang patut diapresiasi karena menunjukkan keseriusan mereka mengajak sang pemain kembali bergabung. Namun di sisi lain, keputusan Elkan untuk tetap fokus di klub juga perlu dihargai. Karir di level klub, apalagi di luar negeri, sangat kompetitif dan menentukan masa depan jangka panjang seorang pemain. Ketika ia memilih menempatkan karir klub sebagai prioritas, bisa jadi itu adalah keputusan strategis untuk menjaga performa, mengamankan tempat di tim inti, atau menjaga kestabilan kontraknya. Meskipun rumor kehadiran Elkan di Bali sempat menimbulkan harapan di kalangan supporter, kenyataan bahwa ia tidak masuk daftar skuad harus diterima dengan kepala dingin. Apalagi PSSI sudah transparan soal situasinya. Yang terpenting sekarang adalah menghormati pilihan sang pemain dan menjaga komunikasi agar pintu tetap terbuka ke depannya. Tentu akan ada rasa kecewa dari publik karena Elkan pernah menjadi bagian penting dalam lini belakang timnas. Namun, sepak bola adalah soal momentum dan kesiapan. Jika waktunya tepat dan Elkan siap, bukan tidak mungkin ia akan kembali dan memberikan kontribusi besar lagi untuk Garuda. Keputusan dan jalan hidup setiap pemain adalah bagian dari perjalanan yang tak selalu mudah. Dalam situasi seperti ini, kita diajak untuk belajar tentang kesabaran, komitmen, dan menghormati pilihan orang lain. Untuk para pendukung timnas, jangan pernah kehilangan semangat hanya karena satu nama tak hadir. Sepak bola bukan tentang satu pemain, tapi tentang semangat kolektif, kerja keras, dan keyakinan bahwa siapapun yang mengenakan lambang Garuda akan berjuang sepenuh hati. Bagi Elkan Bagot, langkah untuk fokus pada klub mungkin adalah bagian dari mimpi besarnya. Tak apa jika jalannya berbeda untuk sementara, karena kadang, menjauh adalah cara terbaik untuk kembali lebih kuat. Untuk para pemain muda lainnya, ingatlah, kesempatan besar tak selalu datang saat semua siap. Tapi jika kalian terus bekerja keras, menjaga disiplin, dan mencintai apa yang kalian lakukan, pintu untuk membela bangsa pasti akan terbuka. Percayalah, Indonesia akan terus punya bintang-bintang baru. Dan saat satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka, asal kita tak berhenti mengetuk. Komentar pelatih Cina menjelang laga melawan timnas Indonesia, naturalisasi bikin Garuda sulit ditaklukkan. Pelatih tim nasional Cina, Branko Ivankovic, memberikan pandangan menarik menjelang laga krusial melawan timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan penting ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 5 Juni 2025 mendatang, sebagai bagian dari matchday ke-9 Grup C. Dalam wawancaranya yang dikutip dari media Cina, Sohu, Ivankovic menyebut bahwa secara historis, timnas Indonesia tidak memiliki fondasi kekuatan yang konsisten dari sisi pembangunan tim. Meski demikian, ia menekankan bahwa kehadiran pemain-pemain naturalisasi menjadikan Indonesia sebagai lawan yang semakin sulit untuk dikalahkan. Secara tradisional, Indonesia bukanlah tim yang dibangun dari pondasi sepak bola yang kuat. Namun sekarang mereka memiliki banyak pemain naturalisasi, dan itu membuat mereka jadi tim yang sangat kompetitif dan menantang, ujar pelatih asal Kroasia tersebut. Ivankovic juga menegaskan bahwa timnya tidak akan menganggap remeh skuad Garuda. Ia menyebut laga melawan Indonesia sebagai ujian penting yang membutuhkan usaha maksimal dari seluruh pemainnya. Kami harus bermain dengan 100% kemampuan kami. Indonesia bukan lawan yang mudah, lanjutnya. Dalam persiapan menghadapi Cina dan Jepang, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah memanggil 32 nama pemain. Dari daftar tersebut, hampir 60% merupakan pemain keturunan yang telah dinaturalisasi. Beberapa nama besar yang kini memperkuat Garuda diantaranya adalah Martin Paes, Emil Audero, Jai Idzes, Sandy Walsh, hingga Rafael Struijk. Total terdapat 19 pemain keturunan dalam daftar tersebut, yang sebagian besar bermain di liga-liga Eropa. Kehadiran mereka membawa angin segar dalam performa timnas yang belakangan ini menunjukkan grafik peningkatan. Hal ini pula yang menjadi sorotan utama pelatih Cina dalam menyiapkan strategi. Pertandingan Indonesia versus Cina diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan demi menjaga peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Indonesia menempati posisi keempat di klasemen Grup C dengan koleksi 9 poin. Cina, yang sebelumnya mengalami beberapa hasil buruk, tertahan di posisi juru kunci dengan 6 poin. Sesuai regulasi kualifikasi, hanya 2 tim teratas dari masing-masing grup yang berhak lolos otomatis ke putaran final. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat akan bertarung kembali di babak keempat untuk merebut jatah terakhir menuju Piala Dunia. Klasemen sementara Grup C. 1 Jepang 20 poin,
sudah lolos. 2 Australia 13 poin. 3 Arab Saudi 10 poin. 4 Indonesia 9 poin. 5 Bahrain 6 poin. 6 Cina 6 poin. Melihat ketatnya persaingan, laga antara Indonesia dan Cina akan menjadi penentu bagi nasib keduanya. Timnas Indonesia di bawah asuhan Kluivert akan berusaha mempertahankan momentum, sementara Ivankovic dan anak asuhnya mencoba bangkit untuk menjaga asa lolos tetap terbuka. Laga ini tidak hanya penting dari sisi poin, tapi juga menjadi ajang pembuktian dari proyek naturalisasi yang selama ini dijalankan oleh Indonesia. Apakah strategi ini mampu membawa Garuda terbang ke panggung tertinggi sepak bola dunia? Semua akan terjawab di atas lapangan. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia saat ini menunjukkan babak baru dalam perkembangan sepak bola nasional. Dengan semakin banyaknya pemain naturalisasi yang memperkuat skuad Garuda, kualitas permainan Indonesia meningkat secara signifikan. Hal ini terbukti dari meningkatnya kepercayaan diri tim dan kemampuan mereka untuk bersaing di level Asia, bahkan menantang tim-tim kuat seperti Cina, Jepang, dan Australia. Komentar pelatih Cina, Branko Ivankovic, menggambarkan bahwa transformasi timnas Indonesia kini mulai diperhitungkan oleh negara lain. Dulu, Indonesia kerap dipandang sebagai tim lemah yang bisa dikalahkan dengan mudah. Kini, dengan kehadiran pemain-pemain keturunan yang bermain di Liga Top Eropa, persepsi itu mulai berubah. Ivankovic sendiri menyatakan bahwa Indonesia bukan lagi tim yang bisa dianggap enteng. Namun di balik pujian dan kekhawatiran lawan, proyek naturalisasi ini tetap menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, kehadiran pemain keturunan bisa menjadi jalan pintas untuk mengejar ketertinggalan prestasi. Di sisi lain, ada pertanyaan soal keberlanjutan dan dampaknya terhadap pembinaan pemain lokal. Apakah talenta asli Indonesia akan tetap mendapat tempat dan kesempatan berkembang? Dalam konteks pertandingan melawan Cina, ini adalah momen penting bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa proyek naturalisasi bukan sekadar solusi instan, tapi bagian dari strategi jangka panjang. Jika timnas mampu meraih hasil positif dan lolos ke babak berikutnya, maka kepercayaan terhadap pendekatan ini akan semakin kuat. Laga melawan Cina juga menjadi tolok ukur bagaimana pelatih Patrick Kluivert mengelola skuad bertalenta tinggi namun beragam latar belakang ini menjadi satu kesatuan yang solid. Tantangan utamanya bukan hanya soal kualitas individu, tetapi membangun kekompakan, semangat juang, dan identitas tim nasional yang sesungguhnya. Situasi ini pada akhirnya memperlihatkan bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di titik persimpangan, antara mempertahankan tradisi dan membuka diri terhadap perubahan. Keberhasilan di kualifikasi ini bisa menjadi momentum emas untuk mempercepat transformasi tersebut. Timnas Indonesia saat ini sedang berada di jalur yang tepat menuju sejarah baru. Perjalanan ini tidak mudah, tapi setiap langkah yang diambil menunjukkan kemajuan yang nyata. Kalian bukan lagi tim yang dipandang sebelah mata. Kalian adalah simbol kebangkitan, semangat juang, dan harapan jutaan rakyat Indonesia. Jangan takut pada nama besar lawan. Kepercayaan diri dan kerja keras akan membawa kalian melewati rintangan. Kalian punya bakat, punya dukungan dari bangsa ini, dan yang paling penting, punya hati untuk berjuang demi merah putih. Jadikan setiap pertandingan sebagai pembuktian bahwa Indonesia bisa bersaing, bisa menang, dan bisa bangga berdiri sejajar dengan negara-negara besar di dunia sepak bola. Teruslah berlari, teruslah berjuang. Karena di balik keringat kalian, ada mimpi besar yang sedang tumbuh. Indonesia percaya pada kalian, dan kalian harus percaya pada diri sendiri. Dinobatkan jadi pemain terbaik Wolves U21, Justin Hubner malah disentil netizen. Habis ini masuk pasangan tersilet. Justin Hubner terpilih jadi pemain terbaik Wolves U21, tapi malah jadi sorotan netizen. Bek muda timnas Indonesia, Justin Hubner, kembali mencuri perhatian setelah dinobatkan sebagai pemain terbaik Wolverhampton Wanderers U21 untuk musim 2024-2025. Penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa performanya di Inggris terus menanjak, meskipun ia belum masuk ke skuad utama klub yang berlaga di Premier League. Pengumuman penghargaan ini dibagikan langsung oleh Hubner melalui akun Instagram pribadinya, di mana ia memperlihatkan trofi yang diraihnya sambil menyampaikan rasa terima kasih kepada rekan-rekan satu tim di Wolves U21. Terima kasih kepada teman-teman tim yang telah memilih saya sebagai pemain terbaik musim ini, tulisnya singkat. Selama berkompetisi di Premier League 2, liga pengembangan untuk tim muda di Inggris, Hubner tampil konsisten dengan 13 kali bermain, 12 diantaranya sebagai starter. Ia mencatatkan total 1.121 menit bermain, serta dipercaya mengenakan ban kapten di beberapa laga. Secara statistik, kontribusinya di lini belakang cukup mencolok.
Hubner berhasil melakukan 9 intercept, 18 tackle bersih, dan memenangkan 50 duel, hanya menerima 2 kartu kuning sepanjang musim, menandakan kedisiplinannya di lapangan. Meskipun belum mendapatkan tempat di tim utama Wolves, penghargaan ini menunjukkan bahwa kerja keras dan dedikasi Hubner dihargai oleh rekan-rekannya. Ia kini tengah bersiap memperkuat timnas Indonesia dalam laga penting menghadapi Tiongkok dan Jepang pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun di tengah pencapaian membanggakan ini, perhatian publik justru teralihkan oleh kehidupan pribadinya. Di media sosial, khususnya di platform X, sejumlah pengguna menyindir Hubner karena kabar kedekatannya dengan selebgram Jennifer Chopin. Habis ini masuk pasangan tersilet bareng Mamari, tulis salah satu netizen, menyinggung gosip yang beredar. Komentar lain menyoroti agar sang pemain lebih fokus pada karir sepak bolanya. Mending fokus main aja, sayang banget bakatnya. Kalau ada masalah pribadi, simpan untuk diri sendiri, ujar pengguna lain. Meski begitu, ada juga netizen yang mencoba bersikap adil. Secara teknis, dia memang punya potensi. Urusan asmara biarlah jadi privasinya, yang penting performa di lapangan konsisten, tulis komentar lainnya. Sebagai pemain muda yang sudah mencicipi atmosfer sepak bola internasional, wajar jika Hubner mendapat sorotan lebih. Kini, tantangan terbesarnya adalah menjaga konsistensi dan membuktikan dirinya pantas bermain di level yang lebih tinggi, baik di klub maupun bersama timnas Indonesia. Lebih lanjut, situasi yang dialami Justin Hubner menunjukkan dua sisi dari kehidupan seorang atlet muda yang mulai dikenal publik. Di satu sisi, pencapaiannya sebagai pemain terbaik Wolves U21 adalah bukti nyata kerja keras, dedikasi, dan perkembangan pesat dalam karir sepak bolanya di Inggris. Ini adalah prestasi yang layak diapresiasi, terutama karena diraihnya melalui pemilihan oleh rekan-rekan setimnya, yang tentu tahu persis kontribusinya di lapangan. Namun di sisi lain, perhatian yang muncul dari media sosial justru bergeser ke ranah pribadinya. Sindiran dan komentar miring soal hubungannya dengan selebritas menunjukkan bagaimana sorotan publik bisa menjadi pedang bermata dua. Alih-alih hanya fokus pada kiprahnya di dunia sepak bola, Justin kini juga harus menghadapi tekanan dari ekspektasi publik yang kerap mencampur adukan profesionalisme dengan kehidupan pribadi. Hal ini mencerminkan budaya media sosial yang semakin sulit membedakan antara pencapaian seseorang dan aspek personalnya. Banyak netizen merasa berhak ikut campur atau menilai berdasarkan asumsi dan gosip, bukan pada prestasi yang ditunjukkan. Padahal, seorang atlet, seperti halnya individu lain, juga berhak memiliki ruang pribadi yang tidak perlu selalu dibawa ke ranah publik. Di tengah situasi ini, penting bagi Justin untuk tetap tenang dan fokus pada tujuannya. Ia sedang berada di jalur yang benar dalam karirnya, dan kritik atau sorotan publik tidak seharusnya mengalihkan perhatiannya dari perkembangan positif yang telah ia bangun. Peran media juga sebaiknya lebih menekankan pada prestasi ketimbang memperbesar urusan pribadi yang belum tentu relevan bagi publik luas. Tetaplah kuat dan fokus, karena perjalanan menuju sukses tak pernah lepas dari ujian. Prestasi yang telah kamu raih adalah bukti bahwa kerja keras tak pernah mengkhianati hasil. Orang boleh bicara apa saja, tapi hanya kamu yang tahu betapa beratnya perjuangan yang telah dilalui. Ingat, sorotan dan kritik adalah bagian dari langkah maju. Semakin tinggi kamu melompat, semakin banyak mata yang melihat. Tapi jangan biarkan suara-suara luar memadamkan semangatmu. Biarkan prestasi yang menjawab, bukan kata-kata. Jaga tujuanmu tetap jelas, latih dirimu dengan disiplin, dan buktikan bahwa kamu bukan hanya berbakat, tapi juga tangguh. Kamu tidak sedang membuktikan sesuatu kepada mereka, tapi kepada dirimu sendiri, bahwa kamu layak berada di puncak. Patrick Kluivert dihantam kabar sangat buruk jelang timnas Indonesia hadapi Cina dan Jepang, Sandy Walsh perpanjang daftar pesakitan. Timnas Indonesia diterpa badai cedera jelang hadapi Cina dan Jepang, Patrick Kluivert harus putar otak. Menjelang dua pertandingan penting dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus menghadapi kenyataan pahit. Pelatih Patrick Kluivert mendapatkan kabar buruk yang berpotensi memengaruhi kekuatan timnya. Salah satu pilar utama lini belakang, Sandy Walsh, mengalami cedera yang membuatnya terancam absen dalam laga melawan Cina dan Jepang. Timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 5 Juni 2025. Pertandingan ini menjadi sangat krusial, karena kemenangan akan membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk lolos ke fase berikutnya. Setelah itu, Garuda akan menjalani laga tandang yang tidak kalah penting menghadapi tuan rumah Jepang di Suita City Stadium, laga penutup grup yang diprediksi akan sangat menentukan nasib Indonesia di kualifikasi ini. Namun, di tengah persiapan,
Kluivert harus dihadapkan pada persoalan besar di lini belakang. Sandy Walsh, bek kanan andalan timnas, mengalami cedera saat membela klubnya, Yokohama F. Marinos, dalam pertandingan J1 League melawan Vissel Kobe pada 21 Mei 2025. Dalam laga yang berlangsung di Nissan Stadium tersebut, Walsh diturunkan sebagai starter, namun harus meninggalkan lapangan lebih awal di menit ke-85 setelah terlihat kesakitan dan tertatih-tatih. Kondisi ini menjadi pukulan telak, mengingat Sandy selama ini menjadi salah satu pemain kunci di sektor kanan pertahanan timnas. Ketidakhadirannya berpotensi besar mengganggu keseimbangan tim, apalagi mengingat bahwa timnas juga tidak bisa sepenuhnya mengandalkan Kevin Dix. Kevin Dix sendiri telah absen sejak April akibat cedera. Meski kabar terbaru menyebutkan bahwa ia sudah mulai berlatih kembali bersama klubnya, FC Copenhagen, belum ada jaminan bahwa dia akan siap tampil dalam kondisi 100%. Pelatih klubnya pun masih meragukan apakah Dix cukup fit untuk bermain penuh di level internasional yang membutuhkan intensitas tinggi. Dengan dua bek kanan utama yang dalam kondisi meragukan, Kluivert harus mencari solusi cepat. Untungnya, timnas masih memiliki sejumlah pemain alternatif yang bisa mengisi posisi tersebut. Nama-nama seperti Asnawi Mangkualam, Jakob Sayuri, hingga Eliano Reijnders menjadi pilihan yang tersedia untuk pelatih asal Belanda tersebut. Asnawi, yang dikenal memiliki stamina tinggi dan semangat juang luar biasa, tentu menjadi kandidat kuat. Jakob Sayuri juga menawarkan kecepatan dan kemampuan menyerang dari sisi sayap. Sementara Reijnders, meski lebih sering dimainkan sebagai gelandang, bisa beradaptasi sebagai pemain serba bisa di sektor kanan. Meski begitu, kondisi cedera Sandy Walsh tetap menjadi perhatian utama. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari tim medis Yokohama F. Marinos maupun PSSI mengenai tingkat keparahan cederanya. Ketidakjelasan ini membuat para pendukung timnas cemas. Kehilangan pemain dengan pengalaman internasional seperti Sandy akan sangat memengaruhi kekuatan tim dalam menghadapi dua lawan kuat sekaligus. Patrick Kluivert tentu harus bekerja ekstra keras untuk meramu strategi terbaik. Selain mempersiapkan alternatif di sektor bek kanan, ia juga perlu menjaga moral tim agar tetap fokus menghadapi dua pertandingan penting tersebut. Dengan jadwal yang semakin dekat, keputusan cepat dan tepat dari Kluivert akan sangat menentukan. Para pendukung timnas pun kini hanya bisa berharap yang terbaik. Mereka berharap Sandy bisa pulih tepat waktu dan kembali memperkuat skuad Garuda. Dua laga di depan bukan hanya tentang meraih poin, tapi juga mempertahankan peluang Indonesia untuk tampil di panggung sepak bola paling bergengsi dunia, Piala Dunia. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia menjelang laga penting melawan Cina dan Jepang jelas bukan hal ideal. Cedera Sandy Walsh menambah daftar kekhawatiran, terutama karena posisinya di bek kanan termasuk vital dalam pola permainan timnas. Kehilangan pemain sekelas Sandy, yang memiliki pengalaman internasional dan bermain di level tinggi, tentu akan mengurangi stabilitas pertahanan. Belum pulihnya Kevin Dix memperparah keadaan. Meski sudah kembali berlatih, ketidaksiapan tampil penuh membuat tim harus bersiap dengan alternatif lain. Di sisi ini, peran Asnawi Mangkualam dan Jakob Sayuri menjadi sangat krusial. Mereka memang memiliki kualitas, tapi tentu ada perbedaan dalam hal pengalaman dan konsistensi jika dibandingkan dengan pemain-pemain utama. Ini menjadi ujian besar bagi Patrick Kluivert. Ia harus cepat beradaptasi dengan kondisi tim yang tidak ideal, mencari formasi yang fleksibel, dan memastikan mental para pemain tetap terjaga. Situasi seperti ini menuntut kreativitas dan ketenangan seorang pelatih, terutama ketika tekanan publik dan ekspektasi sangat tinggi. Meski begitu, kondisi ini juga bisa menjadi peluang. Pemain-pemain yang jarang mendapat menit bermain bisa menunjukkan kemampuannya dan memberikan kejutan. Dalam sepak bola, seringkali krisis justru menjadi titik lahirnya bintang baru. Yang jelas, timnas Indonesia butuh dukungan penuh dari semua pihak. Dalam momen genting seperti ini, semangat kolektif bisa menjadi pembeda, lebih dari sekadar nama besar di atas kertas. Meski badai cedera menerpa, semangat jangan pernah padam. Timnas Indonesia telah menunjukkan bahwa semangat juang dan rasa bangga mengenakan Garuda di dada mampu mengalahkan segala rintangan. Cedera adalah bagian dari perjuangan, tapi bukan akhir dari harapan. Ini saatnya membuktikan bahwa kekuatan timnas bukan hanya ada pada satu atau dua nama, melainkan pada tekad seluruh pemain yang bersatu untuk satu tujuan, membawa merah putih lebih tinggi. Ketika satu jatuh, yang lain bangkit untuk mengisi. Ketika diragukan, saatnya menjawab dengan pembuktian di lapangan. Para pemain, kalian membawa mimpi jutaan rakyat Indonesia. Tak perlu takut menghadapi raksasa. Dengan keberanian, strategi yang matang, dan kerjasama, apapun bisa dicapai. Sejarah tidak ditulis oleh yang sempurna, tapi oleh mereka yang tidak pernah menyerah.
Ayo, Garuda! Terbanglah lebih tinggi, karena langit bukan batas bagi mereka yang berani bermimpi dan berjuang. Media Cina optimistis timnas Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026, Arab Saudi diprediksi tersingkir. Harapan timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 mendapat sorotan menarik dari media Cina. Di tengah persaingan ketat di grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, media asal negeri tirai bambu melihat peluang besar bagi skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert untuk melaju ke putaran final tanpa harus melewati babak keempat. Menurut laporan media Cina, peluang timnas Indonesia untuk menjadi runner-up grup masih terbuka lebar, terutama jika mampu mengungguli dua pesaing kuat, Australia dan Arab Saudi. Menariknya, justru Arab Saudi yang diprediksi akan tersingkir dari 4 besar klasemen grup. Mengutip analisis dari Sohu, salah satu portal berita terkemuka di Cina, Arab Saudi diperkirakan akan gagal meraih poin penuh dalam 2 pertandingan tersisa mereka melawan Bahrain dan Australia. Jika prediksi ini terbukti benar, maka jalan Indonesia untuk finish di posisi 2 akan semakin terbuka. Skenario peluang Indonesia. Saat ini, Indonesia berada di posisi keempat grup C dan untuk bisa lolos langsung, Garuda harus menempati posisi 2 besar. Kemenangan atas Jepang dalam laga terakhir akan sangat krusial. Media Cina pun memperkirakan Jepang, yang sudah lolos dan tak terlalu ngotot di pertandingan pamungkas, bisa saja dikalahkan oleh Indonesia. Jika Indonesia bisa mencuri kemenangan atas Jepang, maka mereka berpeluang besar melompati Arab Saudi dan bahkan Australia, tulis Sohu. Media itu juga menyoroti catatan buruk Arab Saudi ketika menghadapi sesama tim Asia Barat. Dalam pertemuan sebelumnya, Arab Saudi hanya bermain imbang 0-0 melawan Bahrain di kandang sendiri. Dengan tren tersebut, laga tandang melawan Bahrain dinilai akan sangat berat. Sementara Australia, yang sudah mengamankan posisi 4 besar, diperkirakan tetap akan tampil maksimal melawan Arab Saudi demi memperebutkan posisi runner-up. Hal ini bisa menjadi keuntungan tambahan bagi Indonesia. Cina di tengah persaingan. Menariknya, walau menjadi rival di grup yang sama, media Cina justru menyebut peluang negaranya akan semakin kecil jika Indonesia berhasil menang atas Jepang. Mereka mengakui, jika Garuda mampu mengejutkan Jepang, maka timnas Cina akan kesulitan merebut tempat di 4 besar. Jika Indonesia menang, maka posisi Cina akan semakin sulit, bahkan jika mereka menundukkan lawan-lawannya sendiri, lanjut laporan dari Sohu. Dengan kondisi seperti ini, langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 terbuka lebih cerah. Andai skenario ideal terjadi, Arab Saudi kalah dari Bahrain, imbang lawan Australia, dan Indonesia mengalahkan Jepang, maka timnas Indonesia bisa mencetak sejarah lolos langsung ke Piala Dunia tanpa babak tambahan. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 saat ini bisa dibilang sangat menarik dan penuh dinamika. Fakta bahwa media Cina justru menaruh harapan besar pada Indonesia untuk lolos langsung ke putaran final menunjukkan adanya pengakuan internasional terhadap perkembangan pesat sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih juga turut meningkatkan optimisme, baik dari dalam maupun luar negeri. Gaya bermain Indonesia yang semakin terorganisir serta kekuatan kolektif tim mulai diperhitungkan di level Asia. Peluang Indonesia memang masih terbuka, namun semua tergantung pada performa maksimal di laga-laga sisa, terutama menghadapi Jepang yang meski sudah lolos, tetap menjadi lawan berat. Prediksi bahwa Arab Saudi bisa tersingkir adalah cerminan betapa ketatnya persaingan grup ini. Jika hasil pertandingan lain berjalan sesuai harapan, Indonesia bisa mencetak sejarah dengan menembus putaran final Piala Dunia tanpa harus melalui babak tambahan, sebuah pencapaian besar yang akan menandai era baru sepak bola tanah air. Namun, penting juga untuk tetap berpijak pada realita. Konsistensi performa, ketajaman dalam menyelesaikan peluang, serta mental bertanding yang matang akan sangat menentukan. Sementara itu, dukungan publik dan atmosfer positif dari luar lapangan bisa menjadi modal tambahan bagi skuad Garuda dalam meraih hasil terbaik. Jangan pernah remehkan kekuatan mimpi, karena timnas Indonesia saat ini sedang membuktikan bahwa mimpi besar bisa dikejar dengan kerja keras, tekad, dan semangat pantang menyerah. Meski banyak yang meragukan, justru di saat itulah semangat juang harus menyala lebih terang. Setiap pertandingan adalah kesempatan, setiap lawan adalah tantangan yang bisa ditaklukkan. Garuda tak pernah terbang rendah, ia melesat tinggi menembus badai. Untuk para pemain, pelatih, dan seluruh pendukung, ingat, sejarah tidak menunggu mereka yang ragu. Saatnya Indonesia unjuk gigi di pentas dunia, bukan sebagai penggembira, tapi sebagai pejuang sejati. Satu langkah lagi menuju panggung terbesar sepak bola, dan seluruh bangsa ada di belakang kalian.
Buktikan bahwa Garuda layak terbang sampai Piala Dunia.